Dia 23, gua pitakin kepala lu. Assalamualaikum, ketemu dengan Bang Napi channel apa adanya, tidak ada apa-apanya. Ini ada berita menarik ya, yang dirilis sebetulnya 2-3 hari yang lalu, tapi saya baca berita ini dirilis tanggal 14 Januari oleh satu portal media online ya, dengan nama Daily News Indonesia. Ini terkait dengan peristiwa KM50 ya. Bagaimanapun ini peristiwa sebagai titik tolak bagi kita bahwa pembuat hoax terbaik itu adalah pemerintah, seperti yang disampaikan oleh Rocky Gerung ya 4-5 tahun yang lalu. Karena apa? Karena mereka punya instrumen yang cukup ya, mereka punya intelligence, mereka punya media, mereka punya kominfo, mereka punya hukum ya. Jadi informasi yang keluar dari mereka, nah itulah kebenaran. Ya, ini negara tidak demokratis kalau begitu ya. Maka untuk itu media sosial adalah menjadi media pembanding. Namun demikian kita tetap harus berhati-hati dengan rentannya penggunaan Undang-Undang ITE, Undang-Undang IT ya, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016. Ya, ujaran kebencian, berita bohong, ya, ada saja ini tuduhannya. Maka untuk itu kita bacakan saja. Kalau berita ini dikatakan hoax ya, dikatakan hoax, biarkan saja mereka tuntut ini media online-nya, jangan kita yang mengulas beritanya yang dijadikan tersangka. Seperti yang disampaikan oleh Habib Bahar bin Smith ya, bahwa yang dia sampaikan dalam ceramahnya di daerah Bandung itu, di sebuah tempat pengajian itu, di sebuah taklim itu dia mengulas berita yang sudah dirilis ya oleh banyak media. Kemudian ada juga hasil investigasi dan penyelidikan oleh tim TP3 ya, tim yang mengawasi tentang penyelidikan peristiwa KM50 ini yang secara independen ya bekerja di luar Komnas HAM ya. Tapi dikatakan hoax, tapi kita tidak pernah tahu ini berita benarnya seperti apa dari pihak pemerintah atau negara, dalam hal ini kepolisian. Nah, ini yang menarik. Kita bacakan judulnya menarik ini. Saksi ahli penembakan mati 4 laskar FPI disengaja. Wow, nah, ini ngeri-ngeri sedap kalau kata Refli Harun beritanya. Daily News Jakarta. Saksi ahli hukum pidana Universitas Trisakti, Dian Andriawan, menilai tindakan penembakan terhadap 4 laskar Front Pembela Islam FPI di mobil sedia oleh terdakwa Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda M. Yusmin Ohorela adalah tindakan disengaja. Itu disampaikan dalam lanjutan persidangan kasus unlawful killing terhadap laskar FPI di Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan Selasa tanggal 11 Januari 2022. Jadi sudah 5 hari yang lalu ya, 4-5 hari yang lalu. Dalam kesempatan itu Dian diminta untuk menjelaskan dakwaan primer pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Jadi pasal 55 ini pasal penyertaan ya, ikut serta. Pada pasal 338 ini pembunuhan yang tidak direncanakan. Nah, KUHP berbunyi barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena makar mati dengan karena mati ya. Jadi dihukum mati ya dengan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun. Ini kutipannya ada yang salah ini. Itu dikaitkan dengan pasal 338 itu, masuk kasus penembakan bisa sengaja sebagai tujuan atau sengaja dengan kesadaran, akan kemungkinan itu 2 hal terkait kesengajaan untuk pasal 338 jelas dia. Nah, ini panjang poin pokoknya bahwa 4 orang laskar ini, padahal 6 ya, yang sudah dibunuh itu. Karena 2 sebelumnya sudah terkulai menurut keterangan saksi warga ya, yang ada di TKP. Lalu diangkat, dibopong ke dalam mobil Xenia itu, ditaruh di lantai ya, di lantai mobil. Yang 4 orang lagi disuruh tiarap di luar, kemudian digiring masuk ke dalam mobil, tanpa diikat, tanpa diborgol, dan lain sebagainya. Nah, dalam keterangan saksi ahli, Dian Andriawan ini, kita cek ya, Dian Andriawan ya, pada pokoknya menjelaskan tentang kronologi ya, seperti apa tindakan pembunuhan yang disangkakan dengan pasal 338 itu sesungguhnya. Jadi ada perencanaankah atau tidak ya, tapi tetap ini tindakan yang disengaja. Lalu kemudian ada pada akhir berita dijelaskan bahwa olah TKP yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya itu hanya berdasarkan keterangan saksi pelaku ya. Ini aneh ya, mestinya dikomparasikan olah TKP itu dengan hasil investigasi yang dilakukan oleh Komnas HAM, hasil investigasi yang dilakukan oleh
tim TP3 yang secara independen melakukan penyelidikan juga. Artinya ada keterlibatan masyarakat, ada tim khusus ya. Nah, kalau hanya berdasarkan cerita karangan dalam tanda kutip ya, quote in quote, cerita dari ya tersangka saja ya, pelaku ya, tentu ini jelas ada skenario, kemudian jelas ada semacam rekayasa ya dalam pengungkapan kasus ini. Jadi sehingga ya ini sidang ya akan mengarah pada hasil investigasi yang sudah dilakukan oleh Komnas HAM juga ya, bahwa ini bukan pelanggaran HAM, kan begitu. Jadi targetnya itu, kalau kemudian terbukti nanti ada pelanggaran HAM, ini akan berbahaya ya bagi institusi kepolisian, dan itulah yang mereka takuti. Barangkali sekedar mengingatkan saja ini teman-teman, ini ada juga JPU-nya termasuk apa? Ya kritis ya, kritisnya dalam tanda kutip. Dan yang menarik adalah jauh sebelum ini ada analisis soal senjata dari mantan Danjen Kopassus ya, Jenderal Sunarko, yang menyebutkan bahwa senjata yang dipajang ketika rilis pers itu ya, senjatanya standar polisi tapi pelurunya kok standar TNI. Itu kan menjadi pertanyaan ya, ditambah lagi katana yang dipegang oleh Mr. Dudung Al Ngopiah ya, yang hobi ngopi lagu dangdut itu kan. Ternyata ya hasil investigasi netizen ya itu katana atau samurai atau senjata parang yang sudah pernah dirilis oleh salah satu Polres lain. Nah, itu tetap menjadi pertanyaan bagi masyarakat sampai sekarang, yang mestinya ya oleh JPU dan pengadilan menyelidiki itu juga. Jadi banyak hal sebetulnya yang dihilangkan selain CCTV yang ribuan diperiksa tapi tidak menemukan satupun petunjuk untuk dijadikan alat bukti oleh Komnas HAM. Terima kasih teman-teman, sekadar merefleksi dan mengulas berita, dan kita ingat bahwa ini peristiwa akan tetap menjadi sejarah ya. Setelah 21-22 Mei ya 2019 lalu ada seorang anak juga yang dianiaya kemudian meninggal ya, tidak ada pertanggungjawaban negara sampai hari ini. Termasuk ini warga sipil yang juga tidak bukan pelaku kriminal ya, tapi dibunuh dan dibantai. Pelakunya siapa? Ya, kita tunggu jawaban pengadilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.